baik gitu kan, semua berjalan baik, sekarang lagi happy jalan hidup, jalan-jalan dan segala macam, karena memang gue sedang lagi sakit, jadi dalam pengawasan dokternya Bang, ya. Mungkin dengan tampilan barunya gini, style Dede yang baru seperti apa sih, mungkin boleh Aku di style barunya aku pengen kelihatan lebih lebih diri aku sendiri gitu, jadi aku bikin tato, terus lagi jalan-jalan nih, bajunya warna-warni, jadi nggak kerja melulu, kerja jalan nggak Jadi kayak itu dulu kan. balance. Kalau dulu kan kerja terus nggak mikirin jalan kan. Oke, berarti sekarang lebih sering quality time sama keluarga gitu ya, Iya. liburan Mama gitu. sama papa sama asisten ya. Nah, Dede, dengan kamu yang sekarang nih, kamu suka tampil di TV dan ngelawak, terus juga berani pakai kostum yang lucu-lucu gitu. Nggak kayak dulu yang selalu banget. Gimana sih Dede? Nggak apa-apa sih, aku suka banget cobain hal-hal yang baru Kak, maksudnya aku demen kayak misalnya bajunya warna-warni karena lucu, itu kadang kalau lagi mood ya udah jalanin aja, tapi kalau lagi nggak mood aku malas juga ya hadir acara yang lawak-lawak, lihat mood lah, maksudnya aku kan moody orangnya gitu. Nah, kalau misalkan kayak kalau ada tawaran itu, terus Dede lagi nggak mood, gimana mungkin menyikapinya? Lihat sikon sih, nggak semuanya nggak mood juga, jadi ketika misalnya lagi mau ya mau gitu, kalau enggak ya enggak, tapi banyak kan aku maunya sih kalau lagi nggak mood aku ya cuma mandi dulu bentar pakai minyak wangi, ntar moodnya balik lagi sih sebenarnya gitu. Nah, Mama sendiri gimana nih melihat Dede yang sekarang bisa tampil di TV, terus juga kayak ikut acara-acara ngelawak, terus pakai kostum-kostum lucu juga dan Seneng berani. sih, seneng. Untuk saya sih nggak mau ikat Dede gimana, terserah. Kalau kan biasa kan saya manajer, terima job, saya tanya Dede dulu, ini konsepnya kayak gini, mau? Kalau nggak mau nggak apa-apa, ya saya tolak. Kalau mau diambil gitu. Oh, berarti sempat ada beberapa tawaran yang nggak diambil juga ya? Oh. Kayak kuis gitu dia kurang Oh. suka gitu. Ya saya bilang maaf Mbak, soalnya kurang suka ya, kan kayak nembak kuis gitu loh, yang nyanyi gitu. Oh iya. Nah. Ya banyak. Mama gimana nih melihat tampilan juga Dede Roy sekarang sudah berani pakai outfit berwarna gitu kan. Kalau dulu Lebih dark fresh. banget, Senang lebih dong, fresh justru juga. dari dulu saya suruh yang berwarna-warni, tapi maunya hitam karena kan menurut aturan yang di TV itu suruh pakai hitam terus. Nah, jadi ikutin. Nah sekarang udah nggak ada aturan lagi, bebas. Saya nyuruhnya yang warna-warni, justru bagus orangnya. Lebih fresh gitu ya, Mak? Iya. Nah, Dede, mungkin untuk sedikit update soal kabarnya dirimu kena penyakit jantung seperti apa sih, mungkin shock juga nggak sih Dede? Shock banget, tapi kan gini loh, itu kan kata dokter ya divonis begini begitu, tapi aku percaya Tuhan tuh maha kuasa yang lebih tahu punya umur. Ya kalau aku divonis 2 dokter kayak gitu kan aku nggak boleh putus asa kan, cari pengobatan terus aja sampai dokter ketiga gitu, jadi nggak cuma 2 dokter vonis terus aku sedih nggak berobat Tapi lagi, kalau enggak. jaga makan nggak apa-apa. Tapi kalau jaga makan, minum obat seumur hidup Aman nggak apa-apa, kok. aman. Cuma ya itu ya Bang, aku harus minum obat seumur Iya. hidup doang. 2 bulan sekali kontrol. Ada treatment mungkin ikut apa namanya kayak obat tradisional? Enggak. Obat tradisional Chinese. Chinese doang, yang lain-lain enggak, karena nanti kacau, dokternya bingung, nih udah kasih obat ini kok nggak karu-karuan gitu. Jadi kita khusus dokter itu aja lah, nggak cocok lah dari awal sampai sekarang berobat udah bagus perubahannya. Ya, kalau kemarin kan sesak nafas tuh jalan bentar aja tuh udah kayak capek gitu kan. Tapi kalau sekarang masih bisa jalan ke mall gitu, lebih banyak progres lah. Ya tapi aku nggak bilang obat Cina itu bagus, nggak juga. Obat dokter sama obat Cina mungkin digabung mungkin jadi bagus. Kali ya. Vitamin itu untuk vitamin jantung. Intinya dokter nggak sarankan untuk bypass ring atau apapun, belum di bypass masih atau oke ring, lah, masih masih oke. aman. Ya
masih aman, nggak ada bebas, pasang ring nggak perlu. Tapi bahkan sampai diperkirakan mungkin segini Dua tahun lalu. itu gimana? Jadi Ya itu makanya vonis dokter itu kan ya dibilangnya segitu. Tapi kalau kamu jaga minum obat seumur hidup, insya Allah panjang gitu. Jadi nggak sampai 2 tahun doang. Kan dokter bilang gini, kalau nggak jaga makan, nggak minum obat, bahaya. Jangka waktunya cuma segitu. Tapi kalau minum air yang banyak, makan yang teratur, sehat, minum obat seumur hidup itu jadinya nggak segitu gitu, berubah. Itu aja sih kata dokter ya. Semua penyakit juga harus gitu sih, kayak misalkan stroke tidak, kita harus jaga makan, kalau enggak makin parah, makin lumpuh. Kayak gini, kayak orang darah tinggi tetap minum obat. Iya, Nggak ada semua penyakit memang harus jaga. itu aja sih ya. berarti nggak bisa kayak olahraga yang berat-berat gitu dong? Nggak, aku nggak bisa. Treadmill paling sebentar, setengah jam. Nge-gym aja cuma setengah jam. Intinya tiap hari ada olahraga. Oh iya. Ada berapa banyak obat yang harus diminum itu beda? Obat siang, obat malam, dua macam aja sih. Mama sendiri khawatir nggak sih dengan mungkin jadi sekarang Khawatir, diuji? dia khawatir, seorang ibu pasti khawatir, tapi kita berusaha untuk mengobatinya, nggak akan apa-apa. Khawatir pasti lah, namanya juga orang tua kan. Gimana pun juga aku harus sehat, soalnya kan aku tulang punggung mama sama papa. Jadi ketika aku sakit, nanti siapa yang ngurus mama sama papa ya nggak sih? Semua kan aku yang tanggung. Aku pengen mama bangga, makanya dulu kan aku mutusin menjadi seorang public figure supaya bisa bikin mama sama mama bangga ya. Iya. Jadi ya, kekuatan aku sekarang adalah mama sama papa. Aku berjuang demi sakitku ini supaya bisa sehat kembali, supaya bisa cari rezeki buat mama sama papa. Itu aja sih sebenarnya ya. Nah, Dede, mata Dede kabarnya lagi bengkak juga gitu. Kenapa sih Dede? Mataku bengkak, masa ya? Enggak. Agak putihan juga sekarang. Iya, putihan. Iya nih lehernya. Enggak kali nangis tadi. Pas syuting brownies, ada nangis. Apa sih yang membuat sedih gitu sampai? Ya sedih lah kalau ngomongin tentang mama atau papa itu pasti asik. Aku tuh selalu sedih gitu. Perjuangan mereka berat loh. Nanganin anak hidup dari kecil sampai dari gede susah banget, susah diatur gitu kan. Cengeng lah, nakal lah, bla bla bla. Kalau sekarang udah gede, gua harus balas budi sama gua nih sama bokap gua. Itu sih. Apa sih mungkin yang pengen banget Dede wujudin gitu untuk mama mungkin? Ya pokoknya terus berkarya di dunia entertainment, di dunia supernatural, bikin yang bagus-bagus, berusaha bangkit lagi, dan orang Kiyoshi dilemparkan lagi. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ujian sebagai mungkin dirimu sebagai anak individu, ujiannya apa sih Dede? Ujian? Nggak ada ujian sih sebenarnya, paling nggak ada. Kalau dulu iya dicibir, tapi kalau sekarang kan enggak. Kan udah biasa artis di nainan, netizen tuh udah biasa. Udah biasa hal kayak gitu. Udah Ya. biasa, emang harus siap sebelum menjadi artis tuh tahu Resiko. resikonya, nggak usah marah. Oh ya Dede, mungkin Terakhir ya. iya soal ini nih yang lagi viral di rumah kan juga mungkin anak individu gitu. Terus juga ada yang viral soal pesulap merah. Iya. Aduh mau Tanggapannya ngomongin gimana? pesulap merah ya, gue Iya. bukannya gue semprot atau apa. Ah, Pesulap merah itu kalau Marcel, kalau bisa nggak usah terlalu berkuar-kuar dengan paranormal lain. Gak usah menjelekan satu sama lain. Marcel harus jaga etika, jaga kode etik, tidak boleh menyenggol sana sih, karena nggak semua paranormal itu bohong. Ada paranormal sesepuh yang saya kenal tuh bener semua. Paranormal pun ada namanya forum dan organisasinya, ada ketua paranormal, ada ini dan itu segala macam, itu memang kuat. Jadi Marcel tidak boleh menyebutkan satu sama lain karena itu resiko juga buat dia. Jadi harus jaga kode etik masing-masing, tidak boleh menyindir yang lain. Jalanilah hidup jalan seperti biasa aja gitu. Jangan terlalu membuat sesuatu jadi panas. Dan aku sedihnya ntar Marcel malah jadi kemakan sama orang-orang yang
sakit hati gitu. Ini aku bukan nyemprot, aku cuma kasih saran. Jadi sebaiknya jaga kode etik masing-masing, karena aku nggak percaya dengan supernatural dulu, tapi gara-gara aku ngelihat pakai mata kepala aku sendiri, kan di Indonesia banyak suku dan budaya ya, adat Bali itu keraukan dan segala macam itu kan beneran. Ada suku Dayak juga yang ada mandau terbang dan segala macam, itu real loh sebenarnya, bukannya bohong-bohongan, ada gitu. Sebagian paranormal bisa seperti itu, ada sebagian juga yang abal-abal. Namun masa jangan menyamaratakan semua paranormal itu bohong atau sama aja seperti itu, karena ada banyak orang yang tersinggung di luar sana. Itu aja sih pesan aku nggak marah, aku cuma ngasih saran, ngasih support buat myself ya, buat keselamatan. Sama beda gue nih satu lagi nih, pernah nggak sih ramal gitu soal diri kamu sendiri, soal Iya, pernah ngeramal juga tentang umur aku, tapi aku nggak pikirin lagi lah, ya udah yang berlalu, ramalan sudah berlalu. Sekarang aku fokus aja supaya aku sehat. Ya, baiklah. Thank you ya semua. Terima kasih semua.